ini ada yang namanya non-conviction based asset forfeiture atau perampasan aset yang tidak harus didahului oleh proses pidana. Ini yang kita bahas. Ini yang dimaksud dengan RUU perampasan aset yang sekarang kita ributkan. Gitu. Jadi tidak perlu lagi kita menunggu bahwa seseorang itu dijatuhi hukuman pidananya atas tindak pidana korupsinya atau money launderingnya atau tindak pidana lain yang terkait dengan ekonomi, lalu hartanya dirampas. Enggak. Ketika itu sudah ada indikasi dan itu masuk ke dalam dicurigai sebagai hasil dari tindak pidana, ya, itu sudah ada undang-undangnya kita punya. Lalu itu diproses secara perdata. Jadi digugat secara perdata. Jadi prosesnya makanya butuh undang-undang, ya kan? Kalau untuk pidana ya udah nggak usah ada undang-undang lagi, ada tipikor, cukup undang-undang tipikor dan undang-undang KPK itu udah cukup, ya. Oke, nah kembali lagi. Setelah berbagai macam framework tadi dilakukan, udah ada undang-undang tipikor, undang-undang KPK dan sebagainya. Satu yang masih pending terus dari mulai tahun 2007 dibuat naskah akademik yang pertama kali oleh KPK dan PPATK kalau misalnya. Kemudian tahun 2012 itu mulai diajukan. Selama 2 kali prolegnas tahu ya. Jadi prolegnas itu setiap 5 tahunan DPR dan pemerintah itu bikin daftar panjang undang-undang yang akan dibahas. 2 kali prolegnas, 2 kali 5 tahun, 10 tahun. Itu dimasukkan ke dalam prolegnas selalu. Jadi masuk ke dalam wishlist atau daftar impian kita untuk menjadi undang-undang. Tapi tidak pernah sekalipun menjadi prioritas. Nah, disitulah kita baru bertanya-tanya sebenarnya DPR niat atau enggak sih, ya kan? Oke, lanjut. Akhirnya pada tahun 2021 Pak Jokowi udah gerah banget nih. 2019 itu dia waktu hari peringatan Hakordia namanya, hari peringatan Hari Korupsi Sedunia, dia bilang harus masuk prioritas. Akhirnya 2021 nggak jadi, 2022 baru dimasukkan untuk dibahas. Oke, nggak apa-apa deh. Tapi bahas ya, bener ya. Wah, kita desak DPR. Semua orang Komisi 3, saya di TV, di koran, berbalas pantun, semuanya bilang kami akan membahas. Ternyata jadi produk politik. Produk cuman untuk kampanye aja. Nggak dibahas-bahas. Kalau saudara-saudara tidak percaya, silakan sekarang buka website DPR. Website DPR itu ada, tiap hari itu bahas apa aja. Coba, dari mulai sidang pertama bulan Maret deh. Dari Maret ada nggak dibahas? 1 hari aja. Ya tapi kan nggak mungkin pembahasan undang-undang itu 1 hari kan. Pasti harus continue, tek, baru jadi. Meskipun draftnya sudah ada. Draftnya ini udah ada dari pemerintah. Naskah akademik udah 10 tahun ngendon. Udah tahu apa aja isinya, itu udah tahu. Ya. Jadi silakan dibuka website DPR, lalu dilihat sidang-sidang atau rapat-rapat yang terjadi. Adakah di situ membahas RUU perampasan aset? Dan ternyata lanjut bawah, ini RUU perampasan aset karena memang menjelang tahun politik juga, ini harus tandem, harus bareng dengan RUU pembatasan peredaran uang kartal, uang cash ya. Jadi karena dia sekarang udah sistemnya elektronik, semua penjahat dan calon penjahat itu menyalurkan uangnya pakai uang cash. Jadi untuk kampanye itu ya namanya nyawer, gitu kan. Nah ini yang mau dibatasi. Karena apa? Ini uang asalnya nggak jelas. Bukan masalah uangnya di ini, itu juga masalah nanti belakangan ya. Jadi politik uang. Tapi masalahnya sumber uang ini juga belum jelas, ya kan? Jadi dibatasi maunya. Jadi kalau misalnya ini pemerintah tuh
pemikirannya gini, kalau misalnya partai politik mau turun ke rakyat, dia menggunakan uang yang ada di dalam rekeningnya dia, yang berasal dari donatur-donatur yang sah, lalu dia menyebarkannya juga secara sah, gitu. Nggak apa-apa, misalnya saya mau ini 100 juta untuk kegiatan masyarakat di mana, untuk supaya dia nanti senang memilih saya. Oke, asal memang sah uangnya. Dan dia tidak bilang, kalau misalnya saya ngasih duit, kamu harus pilih saya. Enggak kayak gitu. Itu namanya politik uang, balik lagi. Tapi kita geser itu nanti, politik atau perampasan aset ini harus tandem dengan peredaran uang kartal. Oke, kita lanjut. Nah, eh, ini drama-drama di DPR bahwa itu jadi balik belum siap, terus nanti bilang, oh itu draftnya udah dari pemerintah, dan akhirnya pemerintah menyampaikan draftnya pada tahun 2022. Lanjut. Oke, saya ingin mungkin sedikit uh, kenapa sih ini sebelum masuk ke urgensi ya, kenapa kita harus seorang ASN itu gajinya meskipun di misalnya Kementerian Keuangan lah yang paling tinggi sekarang remunerasinya, ya tidak sesuai dengan profil eh, laporan harta kekayaannya. Berapa? 56 miliar. 56 miliar ini sebenarnya nggak mudeng. Gimana caranya ASN ngumpulin uang sampai 56 miliar? Nggak bisa. Tapi oke lah, ada yang ratusan, ada yang kemudian punya aset ABCD dan bukan dari warisan. Selama ini kita tidak menganggap itu adalah sesuatu yang sah dan bisa ditelusuri. Kalau misalnya nanti setelah ada, makanya kita akan menelusuri, dan apabila yang bersangkutan tidak bisa membuktikan asal usul kekayaan secara sah, maka dia bisa digugat, gitu ya. Satu itu ada isinya seperti itu. Nah, supaya apa? Ini tadi saya sempat sampaikan ada lingkaran tak berujung. Orang mungkin nggak kepikiran bahwa sebenarnya fenomena flexing juga itu terjadi karena kita tidak bisa merampas harta haram itu untuk dikembalikan kepada negara. Kenapa? Koruptor tuh banyak yang bingung. Ini saya dapat 2 miliar, 3 miliar, puluhan miliar, mau diapain ya? Masukin ke bank, nanti ke trace. Mau dititipin ke orang, nanti diambil bawa orang. Ah, udah, beliin aja barang mahal. Suatu saat, gua akan jual, ya kan? Akhirnya belilah dia Rubicon, Harley Davidson, jam tangan yang 1 miliarnya satu, kemudian tas-tas mewah dan sebagainya gitu kan. Dipikir mungkin itu kan tidak terlihat oleh publik, ya karena kan Rubiconnya di ini terus di apa, di garasi. Lamborghini juga kan bisa dititipin juga di saudara, gitu bilang oke. Tapi kan, nah ini fenomena sosial media, teman-teman pasti sangat familiar kan. Fenomena flexing itu timbul karena memang ada yang ingin, aduh gue punya Rubicon tapi kok dilapin terus gitu ya, nggak pernah diliatin ke orang gitu kan. Ini kemeja 200 juta, masa sih nggak pernah ada yang bilang bagus gitu, ya kan? Akhirnya terjadilah hal tersebut. Lalu ketika itu menjadi gaya hidup, yang lainnya gitu, oh kayaknya keren juga, gimana sih caranya? Muter aja terus. Jadi kayak korupsinya
menjadi lingkaran setan. Nah, yang ingin dilakukan sebenarnya secara praktis itu kayak main bola. Pertahanan terbaik adalah dengan menyerang, gitu ya. Jadi kita cut dulu itu uangnya supaya nggak bisa ngapa-ngapain. Uang hasil korupsi, uang hasil kejahatan ekonomi itu bisa jadi kejahatan juga, percaya nggak? Misalnya dengan uang yang dia punya, Rafael Alun, ya misalnya, ya anaknya mungkin nggak akan akhirnya melakukan hal tersebut kalau misalnya dia memang bukan orang yang punya duit, ya kan? Kemudian ada gubernur yang di mana ya, di Sumatera Utara tuh, dia sampai punya penjara pribadi, bikinnya pakai duit. Orang-orang yang sekelilingnya pasti tahu dong, pasti pernah ngelihat disumpel pakai apa? Pakai duit. Duitnya halal? Belum tentu, ya kan? Ini yang mau di-cut dengan RUU perampasan aset. Jadi ya selanjutnya kita masuk ke urgensi. Jadi itu yang kita ingin lakukan sekarang. Nah sekarang, jadi ketika kita bilang, ayo dong, wakil rakyat kita sahkan RUU perampasan aset, bukan sekedar ini ada RUU yang penting, tapi belum disahkan gitu. Kalau kayak gitu banyak kita RUU penting waktu itu, kekerasan seksual juga ya, itu penting dan akhirnya bisa jebol karena dorongan masyarakat. Tapi yang ini satu ini nggak jebol-jebol. Malah terakhir ada adegan konyol kan di gedung DPR kan, dia bilang ya Korea ini nggak akan maju kalau misalnya nggak ada. Itu apa ya? Apa yang dia? Ini yang menjadi kegemasan kita dan harapnya teman-teman di sini mahasiswa kalau misalnya nanti demo atau misalnya mengadakan dialog diskusi dengan wakil rakyat, tolong dikasih tahu ini urgensinya seperti ini. Dan dalam satu video saya malah bilang siapapun yang menghambat RUU ini, dia koruptor. Dia pro koruptor. Karena RUU ini cuma satu-satunya yang leftover. Yang kita harap kita bisa selesaikan. Udah ya, kayaknya lanjut. Oke. Satu lagi yang mana? Nah, ini saya minta tolong nanti setelah ini ini gambar saya unduh tadi malam, ya. Jadi mulai dari bendera itu mestinya yang pembicaraan tingkat 1, pembicaraan tingkat 2 itu ada warnanya mestinya. Jadi bohong mereka ya kalau bilang bahwa mereka akan membahas ini. Karena setelah ini mereka akan sibuk kampanye. Dan mungkin menjual ini juga. Tapi tidak akan pernah dibahas sampai masa jabatannya habis. Lanjut. Berbagai fenomena semuanya saya sambungkan ke RUU perampasan aset. Mau itu perilaku hedon, kemudian masalah yang terakhir nih, Ismail Thomas. Lanjut lagi. Nah, ini semua akhirnya saya cuma bisa suarakan di luar, karena memang di DPR sendiri saya mengerti. Oke, kita lanjut, selesai aja. Saya mengerti bahwa hambatannya bukan cuma masalah teknis. Kalau teknis, draft sudah ada, NA sudah tersedia, tinggal dibahas. Tapi sekarang yang penting, apakah DPR memiliki kemauan politik? Kemauan politik dibuktikan dengan cara yang tangible dong, tentunya dong. Ada pembahasan, ada revisi, draft, dengar pendapat, apapun itu. Tidak ada. Oke, demikian nanti sebagai pemantik diskusi, nanti kita diskusi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bimo. Ya, tadi
cukup gamblang ya disampaikan bahwa sejarahnya ini sudah dimulai sejak tahun 2006 2004 kalau itu. RU ini ya masuk ya. Isu ini ya. Nanti yang pertama itu 2007 ya seteladaran PK apa Stranas PK ya. Ya. Oke, tapi kan di ujungnya apakah ada nih political will itu kuncinya kan? Karena semua persyaratan seperti kita ketahui dalam dalam penyusunan undang-undang kan perlu adanya naskah akademik itu udah siap, sudah ada, ya kan? Cukup lama itu, tahun 2007 sudah ada naskah akademik, tapi tidak ada follow up-nya, ya. Baik, itu poinnya tadi ya mengenai political will. Lalu kita sekarang lanjut kepada narasumber kedua, Pak Idris ya. Beliau ini akan mengupas lebih dalam lagi dari sisi substansi ya, dari sisi akademik. Iya, dengan kerugian negara ya. Nanti kita coba dengar, nanti setelah itu kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Idris 15 menit ya untuk dapat mempresentasikan. Silakan. Terima kasih Pak Azul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Pak moderator kita yang luar biasa, Pak Aryo Bimo, Pak Kaprodi, Pak Dr. Iman Jaya SMH, Pak Dr. Joko, Ibu Dia, Bu Vivi, ini luar biasa ini dosen hadir banyak hari ini luar biasa. Dan spesial ini Pak ada teman saya Pak Panca Hasibuan. Beliau ini advokat, temannya Pak Rektor Pak. Jadi beliau hadir hari ini manfaatnya medsos Pak. Saya posting kita punya flyer itu di Facebook, beliau komen katanya mau hadir. Sekalian mau ketemu Pak Rektor katanya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Apresiasi saya kepada teman-teman di LKBH atas diadakannya kegiatan ini. Saya akan memberikan judul paparan hari ini, pengembalian kerugian negara melalui pengesahan RUU perampasan aset, urgensi undang-undang perampasan aset bagi optimalisasi pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Oke. Nah, kan tadi Pak Aryo berdiri, saya mesti berdiri juga nih. Mohon izin Pak Kaprodi, ini jadi kayak pengajar, cuma yang saya jelaskan ini ke Anda semua. Kalau Pak dosen kan udah pada ngerti semua. Oke, saudara sekalian, mengapa judulnya tadi seperti itu? Karena kalau kita bicara kerugian negara, itu sebetulnya terminologi dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ya, rasanya saya belum pernah nemu ada kerugian negara dalam undang tindak pidana lain. Yang saya tahu kerugian negara itu hanya ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, saudara, tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara itu diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, ya Undang-Undang 399 yang diubah dengan Undang-Undang 20 2001. Dan itu merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi. Jadi tindak pidana korupsi itu ada banyak. Secara garis besar itu ada 7 ya, ada tindak pidana kerugian keuangan negara, ada suap, ada gratifikasi, ya dan lain sebagainya. Cuma memang kalau orang mendengar korupsi, asosiasinya itu selalu dengan kerugian negara. Padahal tidak semua tindak pidana korupsi itu merugikan kerugian negara. Ya, tidak ada kaitannya dengan kerugian negara, tidak ada selalu ya. Contoh kasus suap bukan merugikan keuangan negara. Cuman memang kalau dilihat secara historis, lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada awalnya ya tahun 1964 kalau tidak salah, itu memang didasari oleh terjadinya pengerukan keuangan negara di zaman itu. Nah, itu filosofinya lahirlah undang-undang korupsi itu awalnya memang beranjak dari adanya pengambilan kerugian keuangan kerugian negara secara ilegal. Nah, meskipun ke sini kan banyak jenis tindak pidana korupsi, gratifikasi salah satunya. Nah, tipikor kerugian negara sebagai salah satu tindak pidana korupsi yang sangat problematik sampai saat ini. Saudara, upaya penegakan tindak pidana korupsi khusus terkait tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara itu memang masih sangat problematik dan itu menjadi isu yang sangat dominan dalam kegiatan pemberantasan korupsi karena tadi sempat disampaikan Pak Aryo,
Karena tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara itu memiliki dampak yang sangat multidimensional yang luar biasa. Salah satunya ya karena kerugian negara yang dirampok itu akan berdampak secara negatif terhadap sistem perekonomian nasional. Nah, sampai saat ini kendala pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi itu masih menjadi suatu kendala yang dominan ya. Banyak sekali kita bisa lihat berbagai data, nanti ada sebagian di situ. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, Undang-Undang Perampasan Aset, saya tidak sebut RUU lagi Pak, biar mudah-mudahan menjadi doa. Undang-Undang Perampasan Aset itu sangat penting sekali dinantikan sebagai salah satu instrumen untuk meminimalisir problematika yang ada tadi, problem pengembalian kerugian keuangan negara. Karena memang RUU Perampasan Aset itu memiliki karakteristik yang agak berbeda ya. Yang itu kemudian tadi kata Pak Aryo kan, itu yang para DPR itu kan takut kan, kalau disahkan nanti bisa senjata makan tuan sendiri. Nah, tindak pidana korupsi saya kira ini tadi sudah ya, itu ancamannya khusus kerugian negara ya. Tindak pidana korupsi kerugian negara itu di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hanya diatur di 2 pasal saja. Pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Pasal 2 itu ancamannya penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun. Denda 200 juta, paling sedikit maksimal 1 miliar. Pasal 3, paling singkat penjara 1 tahun, paling lama 20 tahun, denda paling sedikit 50 juta, paling banyak 1 miliar. Coba bantu bantu Neng, coba mungkin ininya agak. Nah, saudara-saudara sekalian, sebetulnya upaya pengembalian kerugian keuangan negara itu tidak saja bisa dilakukan dalam ranah hukum pidana korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara itu bisa di ranah hukum pidana korupsi, berarti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ya, terus ada ranah hukum perdata, bisa dilakukan pengembalian kerugian di ranah hukum perdata. Dan yang terakhir di ranah hukum administrasi negara. Nah, khusus ranah hukum pidana itu bisa dilakukan dengan mengoptimalkan sanksi pidana perampasan barang. Ya. Kemudian ada sanksi pidana pembayaran uang pengganti dan sanksi pidana penyitaan dan pelelangan harta benda milik terpidana untuk menutupi uang pengganti. Nah, ini kira-kira sanksi-sanksi yang sebetulnya ini catatan penting. Saya kebetulan disertasi saya itu S3 tentang tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara, jadi saya agak paham dikit ya. Sebetulnya sanksi ini saya sering baca di berbagai literatur ya, jurnal, kadang-kala salah tuh. Sanksi ini nggak ada hubungannya dengan pengembalian kerugian keuangan negara. Ya, nggak ada urusannya. Cuma sering dikatakan ini sebagai salah satu instrumen, betul. Tapi adanya sanksi ini bukan khusus untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, enggak. Nah, maka itu memang undang-undang korupsi itu nanti harus di disertasi saya itu saya ada saran harus direvisi. Nah, supaya aspek pengembalian kerugian keuangan negara itu agak lebih spesifik diatur. Nah, ini karena waktunya agak singkat, saya agak percepat yang penting. Nah, saudara, kaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara itu memang setidaknya ada 2 problem, ya. Kalau dilihat dari perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang pertama itu problematika normatif. Jadi memang ada masalah yang kurang ada hal yang kurang pas diatur di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu, sehingga ke depan memang perlu ada revisi Undang-Undang Tipikor. Yang kedua, problem dari sisi praktiknya, implementasinya. Nah, ini sudah bicara soal pelaksanaan di lapangan. Nah, dari sisi problematika normatifnya, ya. Nah, coba kalau bisa dilihat ya, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara tadi, pasal 2 ayat 1 dan pasal 3, itu sanksi pidananya cuma ada 2. Yang pertama, sanksi pidana pokok, penjara, dan sanksi pidana denda. Ya. Sedangkan ada namanya lagi sanksi pidana tambahan. Namanya aja tambahan, sifatnya opsional. Bisa diterapkan, bisa tidak. Nah, itu sanksi pidana tambahan itu perampasan barang dan pembayaran uang pengganti. Ya. Nah, jadi kalau sanksi pidana perampasan barang, itu sanksi pidana perampasan itu bersifat fakultatif.
Fakultatif itu artinya hakim itu bisa menjatuhkan, bisa juga tidak. Nah itu problemnya di situ tuh. Makanya di disertasi saya itu saya usulkan, ini jangan fakultatif, imperatif sifatnya. Dan mesti dinaikkan di sanksi pidana pokok. Nah, kalau dia mau naik kelas supaya punya gigit ini, sanksi pidana perampasan barang ini, itu jangan dipidana tambahan, tapi harus dinaikkan ke pidana pokok. Jadi ini materi disertasi saya sebetulnya yang saya jelaskan. Nah kemudian yang kedua, perampasan barang dalam tindak pidana korupsi kaitan dengan pelaku tindak pidana korupsi kerugian negara tadi hanya terbatas yang terkait tindak pidana korupsi saja. Nah, berbeda tuh nanti dengan undang-undang perampasan aset. Nah, jadi kalau pelaku korupsi itu dia merugikan keuangan negara, terus tidak ada punya aset yang terkait kerugian terkait tindak pidana korupsi, tidak bisa dirampas itu. Ya, nah kecuali nanti agak bergeser ke sanksi pidana uang pengganti. Nah itu kira-kira problematika normanya di situ yang pertama. Nah kemudian ada sanksi kedua, pembayaran uang pengganti. Kalau orang dihukum sebagai terpidana tindak pidana korupsi, sanksinya dua. Pertama, selain pokok tadi pidana, penjara dan denda, terus pidana tambahan perampasan barang. Nah yang kedua, pembayaran uang pengganti. Nah, permasalahannya di dalam undang-undang tindak pidana korupsi ini sama seperti yang perampasan barang. Sifatnya fakultatif juga. Artinya hakim itu bisa menjatuhkan, bisa juga tidak. Lah kalau orang sudah nyata-nyata merugikan kerugian negara, ya, terus hanya dikenai pidana penjara dan denda saja, nggak dikenai sanksi perampasan barang, nggak dikenai sanksi pembayaran pengganti, nggak akan jalan itu upaya pengembalian kerugian negara itu. Nah, kemudian problem yang berikutnya, penyitaan atas harta terpidana yang tidak membayar uang pengganti baru dilakukan paling lama 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Ya, jadi setelah 1 bulan dulu ingkrah itu putusan, baru bisa disita tuh, ya harta bendanya. Nah, belum sempat berkekuatan hukum tetap, pasti udah dialih-namakan tuh aset-aset itu. Nah, ini problemanya nih dalam undang-undang tindak pidana. Ya. Nah, terus berikutnya penyitaan harta benda terpidana jika tidak membayar uang pengganti sama juga sifatnya fakultatif juga. Jadi harta benda si terpidana tadi untuk disita sebagai pengganti pembayar uang pengganti itu terserah nanti hakimnya yang mutus. Nah, karena sifatnya fakultatif, fakultatif artinya dapat, katanya dapat. Jadi hakim boleh, bisa hakim tidak menjatuhkan putusan. Nah, terus kalau terpidana tidak mempunyai aset, nggak ada sanksi lain. Kalau pelakunya subjek hukum perorangan, sanksinya paling penjara saja. Ya, tapi kalau korporasi nggak ada. Nah, ini kira-kira ini sekilas problematika normanya dalam undang-undang tindak pidana. Ya. Terus, Neng. Nah, itu tadi yang pertama dari segi normatifnya. Jadi pembentuk undang-undang itu kan memang Bapak Ibu saya ini kan berapa kali pernah hadir itu orang memutuskan, orang mengesahkan undang-undang ya. Apalagi kalau dirapatkan di hotel nggak maksimal. Tiba-tiba setuju gitu. Ya, jadi kadangkala mungkin kurang dianalisa secara cermat kira-kira plus minusnya apa kalau bunyinya kayak tadi normatifnya. Yang kedua praktiknya dalam pelaksanaan di lapangan. Ya, yang pertama di antara banyak problemanya itu singkat, penegak hukum sering kalah cepat dari pelaku tindak pidana korupsi dalam kaitan dengan perampasan aset. Belum diketahui oleh penegak hukum sudah dialihkan, sudah disembunyikan oleh para pelaku. Nah ini yang memang kadangkala kalau kata Pak Muhammad Yusuf itu, memang ini perlu penegak hukum yang agak piawai, agak cepat pacunya. Karena kadangkala pelaku tindak pidana itu kan memang dia lebih lihai kan. Nah, problem berikutnya proses hukum panjang, ya sehingga memungkinkan mengalihkan si pelaku mengalihkan atau menyembunyikan aset tindak pidana korupsi. Nah, saudara, dalam konteks tindak pidana korupsi kan mulai dari penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, persidangan pun masih ada pengadilan negeri, banding, kasasi, ya panjang tuh proses hukumnya tuh.
Nah, belum diputus, bisa jadi si pelaku tadi asetnya udah dialihkan karena proses yang panjang. Nah, terus yang terakhir, kesulitan dalam membuktikan barang yang dirampas itu sebagai barang yang terkait tindak pidana korupsi. Nah, itu kira-kira beberapa aspek. Sebetulnya problem prakteknya banyak, tapi ini antara lain saya ambil yang itu. Ya, nah ini saya ada bukunya nih, kebetulan ini jadi sumber disertasi saya. Perampasan aset koruptor, solusi pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, ini saya ngomong ini ada referensinya, Muhammad Yusuf. Ya. Oke, lanjut Neng. Nah, sekarang kita diskusi ini kan apa tadi judulnya, Neng? Judul diskusi kita apa? Temanya tadi apa? Maka yang penting kita bertanya, emang RUU perampasan aset itu penting? Ya kan? Kalau dianggap penting, ngapain kita tuntut-tuntut disahkan kan? Nah, saya tentu karena perspektifnya undang-undang tidak pidana korupsi, saya bertanya, urgen nggak itu RUU perampasan aset bagi upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi? Ya, jawaban di awalnya penting. Kalau nggak penting, ngapain kita buat diskusi hari ini? Ya kan terus nih. Nah, ini ada data empirik. Ini saya disertasi saya dulu, ya. Nah, ini perbandingan jumlah kerugian negara dan pengembaliannya dalam tindak pidana korupsi. Ini data lama sebetulnya. Coba Bapak Ibu, saudara-saudara lihat ya. Dari 2011 ya. Itu jumlah perkiraan kerugian keuangan negara sesuai dalam surat dakwaan penuntut umum. 268 miliar. Ya. Rata-rata yang disetor ke kas negara yang bisa direcovery oleh penegak hukum 34 miliar. Berapa persen? Nyampe 50. Belum lagi potong biaya, ada biayanya. Ya, biaya penanganannya. Para jaksa, polisi yang menangani perkara itu, jangan saudara kira nggak ada biayanya, ada anggarannya dari negara. Ya. 2012, 2 triliun. Iya kan, 2 triliun. Ya. Pengembaliannya cuma 97 miliar. Sedikit banget itu. Belum potong 16 miliar biaya penanganan. Dan seterusnya. Nah, total 6 berapa itu? 6 triliun. Ini cuma 151 miliar. Miliar. Bayangin tuh. Antara 151 miliar dengan 6 triliun, Masya Allah, jauh banget. Ya. Nah, ini sumber dari KPK. Lagi nih, terus. Nah, ini data yang agak update, agak terkini. Ini meskipun tahun 2020. Kata KPK, kerugian negara itu di tahun 2020 57,7 triliun. Sementara uang pengganti dari koruptor, tadi ada sanksi pidana pengganti tadi, yang katanya itu sebagai instrumen mengembalikan kerugian negara, cuma 8,9 triliun. Jadi sekitar 12-13%. Ya. Terus, nah, berarti kalau kita lihat data tadi kan, coba balikin dulu nih, sorry. Dari 56,7 triliun yang uang pengganti cuma 8,9 triliun, berarti ada selisih 4 triliun lebih itu. Bayangin kalau uang itu kita pakai untuk membangun negeri ini kan. Ya kan? Wah, mungkin saudara bisa jadi nggak perlu bayar SPP lagi. Gratis kuliahnya. Ya. Oke, terus. Nah, saudara, saya tambahkan dari Pak Aryo tadi, memang undang-undang perampasan aset ini agak spesifik memang saya baca, meskipun saya nggak paham ini Pak Aryo, ini data RUU yang paling final ini yang terakhir yang mana nih? Cuma saya udah banding-bandingkan sama yang ini pengaturannya sama. Nah, aset yang dapat dirampas dalam RUU perampasan aset itu di pasal 5 itu, pertama, aset hasil tindak pidana atau aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana, termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi orang lain atau korporasi, baik berupa modal, pendapatan maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut. Nah, saya perlu kasih garis bawah ini biar nggak salah paham. RUU perampasan aset ini tidak hanya spesifik terkait dengan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi. Ya, semua jenis tindak pidana
Kalau ada asetnya yang ada kaitan dengan tindak pidana, mau tindak pidana apa saja, korupsi ke, pencucian uang ke, narkotika, itu bisa menggunakan instrumen undang-undang perampasan aset itu. Ya, cuma karena ini saya lihat dari perspektif undang-undang tindak pidana korupsi. Kemudian aset yang bisa dirampas di RUU perampasan aset itu yang diketahui atau patut diduga digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana. Nah, terus aset lain yang sah milik pelaku, ya, sebagai pengganti aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara. Nah, terus lagi, ini yang agak spesifik juga nih, aset yang merupakan barang temuan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Saya dulu ada kasus di kantor lama saya tahun 2007, Pak. Dari Ditpol Air di Batam itu, dia nemu HP, Pak. HP itu ada berapa karung itu, Pak, di Batam. Cuma nggak tahu pelakunya siapa, Pak. Dan itu diduga HP penyelundupan. Nah, waktu itu direkturnya datang ke kantor kami, Pak. Berkonsultasi, ini gimana ini benda-benda ini. Ya, setahu saya waktu itu kita juga bingung kan. Kalau tindak pidana harus ada laporannya kan, harus diproses. Terus tersangkanya siapa kan gitu kan. Nah, waktu itu memang ada kendala memang. Nah, adanya undang-undang perampasan aset ini, di dalamnya salah satu pasalnya mengatur bisa seperti itu. Jadi kalau ada aset yang diduga tindak pidana, nggak ada pelakunya, itu nanti bisa dirampas. Nah, terus, nah ini saudara-saudara, ini yang agak krusial memang, yang bisa jadi itu menjadi semacam senjata makan tuan bagi anggota DPR, aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal-usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan aset tindak pidana yang diperoleh sejak berlakunya undang-undang ini. Ini satu pasal yang hemat saya, Pak Rio, mungkin para anggota legislasi kita itu takut. Mereka kan banyak aset tuh. Banyak yang mungkin tidak jelas kan. Nah, satu waktu dengan adanya undang-undang perampasan aset ini, kalau dia tersangkut perkara, dia bisa dirampas asetnya berdasarkan satu norma ini nih, ya. Nah, terus yang terakhir, aset yang merupakan benda sitaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Nah, sebagai catatan, nanti adik-adik nanti kalau mau lebih dalam bisa baca RU-nya, tapi ini beberapa hal yang saya mau angkat. Tentu tidak semua aset itu bisa dirampas. Ada batasannya, aset yang mana yang bisa dirampas. Yang pertama, aset yang bernilai paling sedikit 100 juta rupiah. Nah, jadi kalau mungkin ada aset terkait tindak pidana cuma 10 juta, ya itu nggak perlu dirampas. Ya, bisa dikatakan tidak memenuhi kualifikasi ini kan. Bisa jadi biaya perampasannya lebih besar dari barang yang dirampas. Nah, ini kan mungkin untuk ada standarisasi kan, perampasan itu kan pasti membutuhkan biaya. Nah, terus aset yang terkait dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Nah, jadi yang pertama, untuk aset itu bisa dirampas, kriteria pertama, nilainya harus 100 juta paling sedikit. Kemudian yang kedua, aset itu terkait tindak pidana yang ancaman pidananya 4 tahun atau lebih. Nah, tentu kalau 4 tahun atau lebih nanti tinggal dilihat pasal yang disangkakan itu apa, kan tinggal dia buka undang-undangnya. Nah, terus kan jangan sampai nanti ada asumsi begini. Ini kalau jadi undang-undang tiba-tiba bisa dong setiap penegak hukum langsung merampas gitu, enggak juga. Ya, itu ada syarat-syaratnya ya. Selain syarat yang kedua tadi, untuk dilakukan perampasan aset itu yang pertama ada tersangkanya. Jadi nggak bisa jadi orang nggak pakai tersangka terus dirampas, nggak bisa juga. Ya, ada tersangkanya atau terdakwanya, tapi dia meninggal dunia. Nah, misalnya dalam proses pemeriksaan di kepolisian, di sidang, dia meninggal. Nah, itu bisa dirampas asetnya tuh, ya. Terus dia melarikan diri. Nah, dia sakit permanen atau tidak diketahui keberadaannya. Terus terdakwanya diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Jadi kalau dia diputus setelah di pengadilan, itu tetap bisa menjadi syarat untuk asetnya dirampas. Terus dilakukan terhadap aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan. Tidak dapat disidangkan itu salah satu contohnya yang tadi tuh, contoh. Ada aparat menemukan HP tadi,
ya mereka curiga ini HP penyelundupan. Nah, tapi kan nggak bisa diproses hukum toh, nggak tahu pelakunya siapa. Dan itu kan berarti nggak bisa disidangkan. Nah itu bisa dirampas. Terus terdakwa telah diputus bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas. Nah itu beberapa kriteria ini bisa dikatakan sebagai syarat-syarat untuk dilakukan perampasan aset. Nah, jadi memang kalau tidak dibaca secara cermat bisa dikira kalau nanti polisi mencurigai itu si anggota DPR punya aset yang tidak jelas langsung bisa dirampas, enggak juga. Nah, itu ada mekanismenya, ada kriteria-kriteria. Terus Neng, nah sekilas ini prosedur perampasan aset, saudara, kan kalau tindak pidana korupsi itu kan ada laporan, ada penyelidikan. Kalau ada peristiwa pidana, dinaikkan penyidikan, ditetapkan tersangkanya. Setelah itu dilimpahkan ke kejaksaan. Kalau P21 disidangkan ke pengadilan dan seterusnya. Nah, bedanya kalau perampasan aset ini agak cepat dia, ya. Langsung bisa penelusuran. Penelusuran oleh penyidik. Penyidik kejaksaan, Polri, KPK, pejabat BNN ya, dan lain sebagainya. Terus penyitaan, terus nah, pengajuan permohonan oleh jaksa pengacara negara ke pengadilan. Nah, jadi untuk merampas aset itu mesti nanti didahului dengan ada namanya permohonan. Jadi memang ini agak berdimensi keperdataan. Nanti kejaksaan sebagai pengacara negara mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meminta supaya aset yang diduga tindak pidana itu ditetapkan untuk dirampas. Ini udah kode dari panitia. Nah, terus hakim periksa, putusannya bisa dua kemungkinan, permohonan dikabulkan, permohonan ditolak. Kalau dikabulkan, aset dirampas, permohonan ditolak, ya aset dikembalikan kepada yang berhak gitu ya. Nah, terus kayaknya udah nggak banyak. Nah, jangan gara-gara waktu habis langsung di situ berhenti. Nah, plus minus, apa sih kelebihan keunggulan itu dari undang-undang perampasan aset kalau disahkan dengan undang-undang tindak pidana korupsi? Kan mesti harus dibandingkan ini. Kalau nggak ada kelebihannya ya nggak usah terlalu ini. Tapi justru ini ada kelebihannya. Ini pun antara lain. Kalau di undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, perampasan aset itu bisa dilakukan kalau terdakwanya dipidana. Ya, kalau orang terbukti melakukan tindak pidana, dipidana itu pun tadi ada syaratnya tuh, perampasan fakultatif. Baru bisa dirampas. Kalau di perampasan aset, undang-undang perampasan aset, nggak mesti terdakwanya dipidana. Nah, ini memang agak taringnya ini luar biasa nih. Terus di undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, perampasan aset baru dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Berbeda kalau dengan undang-undang perampasan aset, tidak perlu ada putusan berkekuatan hukum tetap. Itu kelebihannya, minusnya. Ini apa plusnya? Ini sebelah kiri minusnya, sebelah kanan plusnya. Nah, terus kalau di undang-undang tindak pidana korupsi, hakim bisa saja tidak menjatuhkan tindak pidana perampasan barang dan uang tunai. Kalau itu tidak dilakukan, bisa di-cover oleh undang-undang perampasan aset. Nah, di undang-undang tindak pidana korupsi ada upaya hukum yang panjang. Kalau di undang-undang perampasan aset tidak ada banding. Setelah diputus pengadilan negeri, hanya upaya kasasi saja. Nah, kasasi selesai. Kalau korupsi, banding, kasasi, PK. Terus plus minusnya undang-undang di tindak pidana korupsi itu tidak ada ketentuan perampasan aset jika terdakwa atau tersangka tidak diketahui keberadaannya. Nah, jadi kalau tidak diketahui keberadaan, berarti kan tidak bisa diproses ke pengadilan, dong. Kalau nggak bisa diproses ke pengadilan, nggak bisa dirampas asetnya. Nah, undang-undang perampasan aset tadi salah satu syarat untuk merampas aset kalau si terdakwa tersangka melarikan diri. Nah, itu kelebihannya undang-undang perampasan aset. Terus tinggal satu kalau nggak salah, dua. Nah, yang terakhir, ya, saudara, kenapa saya melanjutkan Pak Aryo tadi? Kenapa penting itu perampasan aset dalam konteks pengembalian kerugian negara? Nah, saudara, tadi saya katakan tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara itu merupakan salah satu isu krusial dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kenapa? Karena berkaitan dengan kerugian keuangan negara.
ada uang negara yang diambil secara ilegal. Dan kalau angkanya fantastis seperti tadi triliunan, itu secara dimensional berakibat buruk terhadap sistem perekonomian. Kita ini nggak bisa jadi sejahtera kalau uang negara itu dirampok-rampok terus. Nah karena itu negara kan kita punya tujuan bernegara tuh, mensejahterakan, adil dan makmur. Nah karena itu negara atas nama kita semua ini sebagai individu masyarakat punya kewajiban, ya. Makanya itu adalah istilah prinsip berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara, ya. Dan dalam kaitan itu negara perlu melakukan perampasan aset dalam rangka melindungi hak-hak rakyat supaya apa? Supaya kita bisa hidup sejahtera. Saya kira itu oke. Nah, mungkin selain diskusi ini sebagai mahasiswa nanti mungkin perlu melakukan apa lagi? Nah, kan menuntut DPR itu kan banyak macam. Seminar, ini bagus nih. Tapi sekali-kali mungkin tadi Pak Jul sudah rencanakan ke DPR. Karena orang DPR itu kalau tidak di desa-desa, negara kita ini harus didorong-dorong. Kalau gini doang kayaknya. Nah, saya juga mantan aktivis demo, tapi demo yang tertib, ya, jangan anarkis. Demo itu salah satu ikhtiar kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Idris. Ya, sebenarnya seperti saya sampaikan ini cukup lama ya kita sebenarnya dari LKBH kita mengajukan surat ke DPR ya untuk audiensi. Tapi ya tadi kan ini kan juga ya seperti apa ya? Ya bumerang juga kali ya. Jadi dijanji-janji dan juga akhirnya udah kita bikin di kampus saja lah. Nanti dari sini akan kita coba jadi bentuk tulisan dan ya kita akan coba publikasikan nanti dibantu dengan Pak Bimo nih ya. Ya untuk dipublikasikan kita gaungkan bahwa memang ini penting ya. Tadi yang saya tangkap ya dari paparannya Pak Idris tadi memang ada beberapa kendala mengenai sanksi ya, ada dari sisi normatif ya, ada sisi juga implementasi dan juga yang mana juga nanti kan nanti ada perampasan aset. Nah nanti siapa yang akan mengelola itu? Ya kan, lembaga mana itu juga menarik kepentingan tuh nanti ya. Apakah nanti apa di keuangan negara nanti ada satu dirjen di keuangan negara yang harus menangani atau memang di kejaksaan atau di KPK. Kalau masuk di KPK ya nanti kan mesti ada kan, karena aset itu kan harus dikelola kan, ya bukan aset itu kan macam-macam ya, ya bisa berupa barang bergerak dan tidak bergerak. Ya, kalau misalnya yang disita itu jet pribadi, ya itu kan bukan main-main tuh, ada maintenance-nya, ya kan? Yang mungkin ditaruh di mana, di hanggar gitu, nggak ada maintenance. Nah itu siapa yang mau tanggung jawab tuh? Nanti olinya mampet atau businya gimana? Itu lebih mahal lagi. Ini kan sama dengan kasus, kalau kita flashback ke belakang kasus krisis moneter Pak Idris ya, yang BPPN tuh. Itu kan jadi problem juga tuh kan, diambil alih semua, ternyata itu bukan main-main. Ada pesawat pribadi, jet pribadi, ada kapal yacht gitu. Nah itu kan harus di maintenance ya, nggak bisa cuma ditaruh jadi kayak barang rongsokan. Nanti ada penyusutan harga. Nah itu juga di PR mungkin. Lembaga mana nih yang akan mengelola aset itu bisa memberikan manfaat yang semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat. Apakah itu bisa di PKS kan? Artinya dikelola secara profesional ya, dikelola nanti disewakan sampai mau pakai itu uangnya masuk ke kas negara atau bagaimana, itu kan belum tercapai. Dari sini ya Pak Idris, mohon izin saya bukan ahli pidana, tapi saya melihat dari aspek praktis saja. Jadi pengelola aset itu juga penting, tidak hanya mengambil perampasan, tapi manajemen aset itu juga perlu dipertimbangkan. Baik, itu dari Pak Idris tadi poin-poinnya. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi ya. Saya persilahkan dari ruangan dulu, nanti ada yang dari daring ya. Ya, dari yang ada dulu di sini di ruangan ada yang ingin bertanya, silahkan. Ya, 1, 2, 3, 4. Baik, pertama, ya silakan. Ini sebutkan nama dan tujuan kepada siapa ya? Bisa Pak. Oh, Bapak ini dulu ya. Kamu undang kita hormati. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panca Hasibuan, advokat, bersama dengan Bapak Dr. Idris,
Kami dulu sama-sama melaksanakan tugas sebagai pengacara dalam kasus EKTP dengan kasus IPDN, Institut Pembangunan Dalam Negeri. Saya berdua dengan beliau. Untuk acara replik dan blueprint, dia memang jago. Sehingga klien kami, tidak perlu saya sebutkan, itu bebas. Tapi bebas karena hukum. Bukan bebas karena koneksi. Bebas demi hukum dan menurut hukum. Sedangkan yang di IPDN, ancamannya 8 tahun dengan Pak Idris, waktu itu jatuh ancamannya 4 tahun, 5 tahun. Tapi itu juga demi hukum. Nggak pakai telepon sana, tidak telepon ke sini. Memang saya akui bahwa rekan saya Pak ini untuk administrasi hukumnya jago. Baik, memang saya rekan seangkatan rektor kalian Pak Arif. Kalau nggak saya dengar itu rekan saya juga yang bekas Dirjen AU itu katanya di sini. Mungkin ya, gitu. Karena kedekatan itu, ya saya mencoba, Pak Arif, saya ini advokat lagi kurang clean nih, saya bilang, case-nya kurang. Boleh nggak anak saya kuliah di sini? Jadi anak saya satu kuliah di sini bagian humas, Putri Nabila Fatimah Hasibuan. Saya bilang, minta diskon dong. Alhamdulillah dapat diskon. Nah, kehadiran saya di sini, saya seminggu yang lalu melihat di Facebook. Loh, ada Pak Idrus. Bang Idris, maaf Bang Idris. Saya add dia terima. Nggak berapa lama kemarin saya lihat di Facebook, ada seminar ini. Saya bilang, Bang, saya ikut boleh nggak? Ayo silakan. Tapi sebelum itu saya telepon dulu Pak Arif. Bro, itu ada acara tuh seminar. Boleh dong ikut? Silakan, itu terbuka untuk umum. Selesai sampai di situ. Yang pertama, saya ajukan ini kepada Bang Idris. Tadi saya mendengar masalah rancangan undang-undang perampasan. Tapi beliau mengatakan, jangan lagi rancangan. Kita anggap itu sebagai suatu, sudah menjadi undang-undang. Oke? Saya mau tanya dulu Bang Idris ini. Kalau namanya korupsi itu adalah merugikan negara. Itu jelas. Kalimat merugikan ini apakah sama dengan pasal 362 yang sama-sama merugikan dengan pasal 74 penggelapan? Ini sama-sama merugikan. Tapi di dalam prakteknya begitu istimewanya undang-undang tidak pidana korupsi, akhirnya ya kesulitan pembuat undang-undang, hakim maupun jaksa itu menuntut tentang perampasan yang sudah diambil oleh para koruptor. Di mana istimewanya? Pencurian, orang mencuri sekian, tidak sampai 2 juta, 3 juta, habis babak belur. Ya, dalam minggu ini saya dapat case menangani perkara begal. Itu karena itu terjadi di Depok, di Ciracas. Itu yang saya tanyakan sama Bang Idris. Saya dulu juga dosen. Sebetulnya saya dulu hampir mau jadi dosen di sini, tapi malu saya sama Pak Arif. Udah di anak saya di sini kan. Oke. Yang kedua, mohon izin Pak ya, biar gairah kita seminar kita ini. Dari segi teori saya kalah sama Bang Idris. Yang kedua, sebagai PR, boleh Anda catat nomor WA saya. 08 581. Ya, kita seminar sambil kuliah nih. 08 581 44
08 581 44 08 581, kembar Panca Hasibuan. Oke? Itu yang kedua. Yang saya mau tanyakan, sesuai dengan seminar ini supaya jangan lepas hasil seminar ini setelah pulang dari itu, saya membuat satu pertanyaan sama kalian. Apakah Menteri Olahraga yang kemarin itu menerima 27 miliar ke dalam rekeningnya dan dia tidak tahu apakah itu termasuk tindak pidana korupsi dan apa itu bisa menjadi rampasan? Catat nomor WA saya, boleh Anda kirimkan ke WA saya dengan intinya BMW, belajar dan bersifat melawan hukumnya di mana? Yang bagus jawabannya, tolong kirim rekening, saya berikan 300.000. Oke? Ya, biar enak kita, biar Anda tahu, Pak. Oke. Yang ketiga, dari pengalaman saya menangani perkara pidana korupsi bersama dengan Bang Idris, ya, apa kenal kalian tentang korupsi? Tahu artinya korupsi? Tahu artinya korupsi? Itu dulu. Kalaupun kalian tidak mengerti, tidak tahu tentang korupsi, itu wajar. Karena apa? Pejabat sendiri yang sebagai penegak hukum itu, dia sudah tahu tentang korupsi, tapi tetap dia korupsi. Yang ketiga, tadi saya menyimak dari Bang Idris tentang perampasan. Yang syarat-syarat perampasan itu, mohon izin Bang saya tambahkan, pernah nggak dengar Mahfud MD mengatakan, bercerita dia kepada para penegak hukum, di situ ada kejaksaan, di situ ada kepolisian. Apa katanya? Saya mendapat laporan ada seorang penegak hukum yang korupsinya miliaran. Tapi uang korupsinya ini dia pindahkan, dia titipkan kepada orang lain. Oke? Pada saat pemeriksaan itu, dia tidak mengakui, memang tidak terbukti duitnya. Karena duitnya itu dipindahkan ke orang lain. Itu dengar kan? Waktu itu Mahfud MD bilang. Nah, sekarang saya lanjutkan tadi Bang Idris. Syaratnya. Kalau memang sampai demikian penyidikannya, toh orang itu mendapatkan duit kepunyaan milik negara. Kalau memang sampai dengan di situ aja menurut Mahfud MD bahwa sesungguhnya penegakan hukum tentang tindak pidana korupsi itu memang sangat sulit. Ya. Keempat, saya menarik nih. Langsung saya menarik terangsang dari apa yang disampaikan oleh Bang Idris. Saya harus panggil Bang Idris kalau kalian dosen. Sebaiknya memang kalian ini mahasiswa harus berani berbicara dan berpendapat. Pergi kalian ke DPR. Yang semua ini sudah dikemukakan, kalian ambil kesimpulannya. Ya, di situ ada kawan saya si Habib Roman, dia orang Gerindra. Waktu itu pernah saya tanya itu, Bang, itu gimana itu tentang rancangan undang-undang perampasan? Diam. Kenapa diam? Memang di situ ada nikmat kok. Ya, makanya saya bilang, apa sih istimewanya tindak pidana korupsi genang 362 pencurian? Nah, kalian mau tahu? Ini pengalaman. Waktu saya menangani IPDN dengan Bang Idris di Gedung Merah itu, waktu itu bersamaan dengan Gubernur Banda Aceh. Wangi mereka keluar dari ruangan, wangi, ruangannya rapi bersih. Bisa begini, bisa ketemu istrinya,
Itu ada. Ya, kalau dipikir-pikir kemarin kan kita baru dengar ini praktek yang ada saya sampaikan sama kalian biar kalian menalar bagaimana sebetulnya tindak pidana korupsi itu nggak ada istimewa. Boleh, saya berdebat oleh pakar hukum boleh. Saya masih bodoh, tapi saya merasakan hukum itu tidak bisa diande-andekan. Makanya kita mempunyai hukum material, pembuktian yang sebenarnya. Waktu saya masuk ke Gedung Putih, sepatu saya dilepas, HP saya dilepas, dompet saya dilepas. Steril katanya. Tapi kalian dengar sama-sama. Kenapa masih bisa ada penyuapan di situ? Berarti dalam tubuh di Gedung Merah itu masih tidak ada yang. Nah, bagaimana kita? Bagaimana kalian sebagai calon ahli hukum nanti? Bingung. Tapi ada satu jalan yang saya beri buat kalian. Apa itu? Ingatkan orang tua kalian kalau menjadi pejabat. Ingatkan. Karena gini, uang yang kita terima, orang tua yang kita terima duitnya itu, kalau tidak sesuai dengan, makanya saya selalu bilang, pernah saya bicara di KPK itu di Gedung Merah, rupanya sengaja, kalau di KPK itu kita duduk, tiba-tiba tuh ada simbol Gedung Merah. Ya, saya pikir orang ketinggalan, saya kembalikan. Dikembalikan sama saya. Tidak, Pak. Ini memang untuk Bapak. Setelah itu, selalu saya katakan sama mereka. Jadi, mohon maaf. Ya. Untuk menjadikan unsur tindak pidana korupsi itu gampang. Maaf, pejabat. Berapa paling tinggi pejabat kalau kalian punya ayah? Berapa paling tinggi? Dirjen, berapa dirjen? 30, 40. Hah? Tadi yang seperti katakan Bang Idris, betul. Secara fisik mata bisa kelihatan kok. Hah? Bagaimana mungkin? Mohon maaf. Melatih 3, melatih 1. Anak bisa sekolah ke Amerika. Tapi kenapa tidak itu bisa dilangsungkan? Kenapa itu tidak bisa diperiksa? Itulah. Jadi bermacam teori, bermacam sistem, bermacam peraturan dan undang-undang tidak akan bisa itu berlaku. Setelah saya pikir-pikir, setelah saya telah-telah, ya dari kasus-kasus yang saya ikuti dengan Bang Idris. Pak, mohon waktu Pak. Oke, saya rasa cukup. Maaf, itu saja. Saya minta sama Bang Idris yang tadi yang pertama, yang kedua nomor saya sudah saya sampaikan, kirim ke saya kasih 300.000. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang kedua, yang kedua ya, yang dari BEM. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jody Situmerang. Saya ingin bertanya tadi kepada Pak Idris dan Bapak, apakah setelah RUU perampasan aset ini sebelumnya menurut saya koruptor kan orang-orang pintar ya, dan kalau saya jadi koruptor misalnya, saya akan menaruh uang yang saya korup itu ke bank-bank yang aman, contohnya bank Swiss gitu. Jadi hanya saya doang yang mengetahui ada duit saya di situ. Apakah RUU ini bisa mengambil aset saya yang korupsi tadi yang telah saya taruh di bank Swiss tadi? Cukup. Oke, makasih. Yang tadi Dion, apa sih namanya, Dion ya? Ya, habis Dion baru Habibie ya. Oke, cek. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Aryo Bimo, kepada Bapak Dr. Zulfikar, Bapak Dr. Idris, Pak Dr. Wijat Joko, kemudian Bu Vivi, kemudian Bapak Panca Hasibuan, dan kepada para pengurus LKBH atas kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Dion Geran Novianto, mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2022. Sebelum saya masuk ke pertanyaan saya,
rancangan undang-undang perampasan aset ini pernah dibicarakan oleh Menko Polhukam kita, yaitu Bapak Mahfud MD, di rapat DPR RI di Komisi 3. Dan jawaban dari Ketua Komisi 3 DPR RI tersebut, yaitu Pak Bambang Pacul, beliau menyatakan undang-undang ini bisa dijalankan jikalau yang di atas sudah menyetujui. Yang di atas itu maksudnya adalah bos-bos mereka. Nah, kemudian masuk ke pertanyaan saya, jikalau rancangan undang-undang perampasan aset ini bertujuan untuk memerangi tindak pidana korupsi yang ada di negara kita, toh kita sudah punya senjata, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tahun 99, kemudian tahun 2001. Tapi dari undang-undang tersebut, apakah sudah dijalankan sebagaimana mestinya? Apakah para pelaku koruptor sudah mendapatkan ganjaran sebagaimana harusnya? Dan yang menjadi pertanyaan terakhir saya, jikalau rancangan undang-undang perampasan aset ini akan berjalan seiring dengan undang-undang tindak pidana korupsi, apa yang menjadi jaminan bahwa undang-undang ini kemudian akan berjalan sebagai mestinya juga? Karena apa yang lebih penting, penegakan hukumnya, atau tiap tahun DPR dengan bangganya ini ada undang-undang baru, tapi belum tentu dijalankan juga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Baik, selanjutnya Habibie. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada rekan-rekan panitia dan para dosen, moderator, sekaligus tamu pembicara. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zumi Nuran Habibie dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Poin dari pertanyaan saya sebetulnya simpel, hanya satu, namun mungkin memerlukan penalaran untuk memahaminya. Pertama, saya izin menjelaskan terlebih dahulu bahwa Undang-Undang Perampasan Aset ini kita sepakati ini adalah perluasan dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lain yang dapat menghasilkan sebuah aset, gitu kan? Sehingga ketika muncul perluasan ini, yang diakomodir oleh Undang-Undang Perampasan Aset ini bukan hanya tindakan korupsi, namun juga tindak pidana lain yang dapat menghasilkan aset. Namun, dalam rangka mengimplementasikan hukum agar sesuai dengan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum, izinkan saya bertanya, negara kita ini adalah negara civil law dengan sistem hukum tertulis yang dimana legalitas berlaku di dalamnya. Jadi ketika ada undang-undang yang dirancang, saya rasa di dalam undang-undang ini harus betul-betul disebutkan secara eksplisit kejadian apa yang akan terjadi pada situasi-situasi tertentu di masyarakat kita yang sifatnya dinamis. Saya izin mengambil contoh. Suatu ketika di sebuah desa ada seorang anak petani yang bernama Poltak. Poltak ini adalah anak dari petani yang miskin, dia sudah tidak punya orang tua, ia hidup sebatang kara. Nah, di desa tersebut banyak sekali contoh perkebunan kopi. Suatu hari, Poltak lapar dan ingin makan. Kemudian dia mencuri salah satu kopi dari perkebunan di desa tersebut. Sebelumnya, jika kita melihat presiden-presiden yang telah terjadi, memang kopi-kopi tersebut sering hilang, namun bukan dicuri oleh Poltak, melainkan dicuri oleh hama, dimakan hama gitu kan. Suatu ketika Poltak sedang mencuri kopi ini, ia ketahuan oleh warga, gitu kan. Kemudian dilaporkan untuk tindakan pidana. Sehingga ketika diproses, dicek di rumahnya, ditemukan uang 200 juta di bawah kasurnya. Di bawah kasur di rumah Poltak ini. Nah, kronologisnya, sebetulnya uang 200 juta ini adalah uang warisan dari orang tua Poltak, yang Poltak tersebut tidak tahu kalau ia memiliki warisan gitu. Mungkin untuk biaya kuliah atau yang lainnya. Namun, karena Undang-Undang Perampasan Aset ini mengatur bahwa segala sesuatu harta yang lebih dari 100 juta tadi di pasal 5 ayat 2 yang tidak dapat dibuktikan secara sah, dibuktikan bahwa itu didapatkan dari hasil yang sah, karena kan tidak ada yang melihat bahwa orang tua tersebut mewariskan, pokoknya ditemukan di bawah kasur. Kita bisa berasumsi bahwa uang dari 200 juta itu mungkin adalah uang dari hasil curian kopi, yang padahal Poltak hanya mencuri sekali dan uang 200 juta ini adalah uang milik dia gitu. Namun saya melihat ada uncertainty of the law di sini dalam rancangan undang-undang kita, bahwa hukum apa yang mengakomodir jika ada kejadian seperti ini.
Mungkin ini sifatnya kasuistis dan mungkin saja jarang terjadi, tapi kita perlu ingat ketika suatu undang-undang ditetapkan, itu akan melekat pada seluruh warga negara Indonesia hingga kemudian hari, hingga kemudian dibentuk undang-undang baru seiring perjalanannya waktu. Mungkin cukup itu saja, saya rasa cukup, terima kasih. Oke, untuk sesi pertama kita cukupkan dulu, nanti kita lanjut ke sesi kedua. Saya persilakan siapa dulu yang ingin merespon, Pak Bimo atau Pak Idris? Silakan. Saya yang tadi. Ya, ini baik. Ya. Dari Pak Panca, ini mengutip mengenai apa tadi memperbandingkan ya, apa bedanya konsep unsur kasusnya apa pasal 362 ya pencurian yang biasa dengan undang-undang tipikor. Dia merujuk kepada pengalaman pribadi ya, karena menangani satu kasus ya di mana EKTP. Lalu yang apa ini itu aja sih, yang lain sih lebih banyak mengenai apa sharing ya, mengenai Menpora itu kan yang apa ada di rekening itu dia itu sih untuk mahasiswa Pak ya, yang memberikan jawaban nanti akan mendapatkan reward dari Pak ini. Intinya tadi itu sih kalau dari Pak Panca. Lalu yang kedua ini dari Sitomorang ya itu mempertanyakan mengenai aset hasil korupsi kalau disimpan di luar negeri itu ya, di Swiss ya. Lalu kalau yang dari Dion tadi mengenai apa jaminannya nih undang-undang ini efektif ya, betul ya Dion ya, mengenai penerapan aset, karena dari apa berita yang ada dan mana Pak Mahfud telah menyampaikan ke DPR ya bahwa ini kan kata Pak Bambang Pacul Tokoh 3 itu terhitung bos-bos ya, artinya paling Pak political will lagi kan. Ya, yang terakhir dari Habibie ya tadi mengilustrasikan mengenai temuan ya uang ya yang ternyata itu tidak jelas dari mana, tapi delalah ada kasus dia mencuri ya. Nah, apakah itu juga apa namanya dapat dianalogikan bahwa itu hasil dari tindak pidana korupsi karena tidak tahu dari mana asal usul uang tersebut. Intinya sih itu ya kurang lebih. Baik, terima kasih. Baik, Pak Bimo. Oke, saya akan mencoba untuk merangkumnya dalam satu paparan. Artinya gini, saya bukan ahli pidana, jadi tolong ini waiver saya, disclaimer. Disclaimer, saya bukan ahli pidana, tapi memang sejak tahun 2003 saya berada di Bappenas untuk jadi di semua desain pemberantasan korupsi itu bisa dikatakan banyak juga berasal dari komputer saya pada saat itu. Jadi saya cuma bisa mengartikulasikan apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk bisa memberantas korupsi, dan itu semuanya sebenarnya sudah ada ketika kita meratifikasi konvensi internasional, konvensi PBB itu tentang pemberantasan korupsi. Nah, saya balik dulu sebelum nanti ke Bapak, saya balik dulu ke tadi. Oke, ini adalah ekstensifikasi dari pidana tipikor yang ada. Bisa jadi demikian, tapi kalau pandangan saya, ini adalah merupakan suatu framework. Jadi kerangka besar. Kalau mau berantas korupsi, nggak bisa cuma nangkepin orang aja. Penuh penjara. Tapi harus ada pencegahannya. Nah, pencegahan, penindakan. Nah, lalu ternyata setelah penindakan pun nggak cukup. Karena kalau kita mau belajar dari pengalaman negara-negara lain yang duluan korupsinya, karena mereka duluan merdeka gitu ya, pemberantasan korupsi itu tidak membuat orang jera, kecuali ya, calon koruptor dan koruptor itu diputus dengan hartanya, dimiskinkanlah kalau kata orang. Tapi kan kalau dimiskinkan nggak bisa semena-mena kayak gitu. Ada hak asasi manusia dan sebagainya. Jadi adalah mekanisme namanya
perampasan aset. Salah satu mekanisme perampasan asetnya itu adalah non-conviction base. Jadi tanpa melalui harus menunggu kekuatan hukum tetap tadi, KHT. Ya. Oke, ini salah satu sisi nanti yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Idris. Nah, kemudian saya kembali ke apakah pencurian itu sama? Kalau saya ngikutin Abi Kurai Shihab ya sama. Pencurian sama korupsi ya sama. Kompleksitasnya yang beda. Pembuktiannya yang beda. Bayangkan korupsi BTS. 8T dibayar loh, itu udah dibayar, uang udah keluar dari negara, 8T itu. Yang kembali baru 400M. Pertama, kalau Anda punya uang 1T, ditaruh di bank, sehari kita dapat berapa? Itu kalau di bank. Kalau jadiin pinjol, 0,4% sehari. Kalau pinjolnya macet, debt collector di tagih-tagih sampai orang bunuh diri, jadi pidana baru. Kompleksitas dari begitu besarnya uang yang dikorupsi, karena memang uang negara itu gede, kekayaan negara itu besar sekali, apalagi Indonesia ini. Tapi ketika mau nanti membuktikannya itu nggak bisa. Apakah Anda melihat bahwa yang bersangkutan mengambil barang yang bersangkutan? Kalau misalnya udah lihat udah selesai, di situ pembuktiannya selesai. Tapi kalau ini kan nggak, uangnya itu 8T nggak mungkin disakuin di kantong. Sebarkan kemana? Masukin ke lembaga-lembaga sah. Kemudian jadikan usaha kafe, restoran. Masukin ke bank. Sebagian bilang itu adalah hasil penjualan rumah. Semua itu kompleksitas itu harus dibuktikan. Jadi ya secara substansil bahwa ia mengambil hak orang lain, tapi pembuktiannya jauh lebih rumit. Lalu apa jaminannya nih? Kalau perampasan aset jadi, lalu semuanya seakan-akan framework tadi sudah terpenuhi. Ya. Enggak. Tapi loophole-nya jelas ada. Loophole-nya itu ya tadi, kita belum punya kemampuan misalnya melihat, let's say gini, Rafael Alun ya, Rafael Alun. Saya bukan nggak ngomongin orang karena memang belum dia kan saya juga berdasarkan apa yang ada di pengadilan dan kemudian ngikutin aja. Tapi kemudian bagaimana dia bisa masih bisa meng-hire pengacara yang mahal? Bagaimana bisa? Nah, yang lain itu nggak ketahuan. 500 peredaran 500 triliun, atau kalau yang temuannya Pak Mahfud itu berapa gitu ya? Ini gimana caranya itu nggak kedetek gitu ya? Karena uangnya jalan terus. Yang tadi aja BTS nih. Sekarang saya tanya deh, kalau ada yang bisa nemuin kemana sisanya 7,6 T yang lain gitu ya di dalam korupsi BTS itu kemarin, wah ada harapan tuh 2 triliun ditemukan. Saya pikir meskipun Menteri Pertanian di sini adalah Menkominfo, tapi kan dua-duanya Nasdem nih, oh bisa jadi gitu. Ternyata ceknya kosong, jadi bukan, dan nggak tahu dari mana itu. Nah sekarang yang 7,6 triliunnya itu kemana? Kira-kira gak ada ini, cuman ketika itu semua ada undang-undang perampasan aset, berarti ada tindak pidananya nih. Nah, hasil tindak pidana itu bisa dicurigai dan aset itu menjadi terpidana. Dia menjadi tersangka si aset. Jadi artinya tersangka quote and quote ya. Karena bukan dipidana, nanti dia bukan tapi kita bisa rampas gitu. Nah, itu yang mungkin jadi harapan kalau misalnya bukan jawaban ya. Jadi teman-teman mungkin ini belum bisa menjamin bisa, tapi saya yakinkan sekarang tidak ada lagi
tidak akan ada lagi misalnya udah dipidana IKTP tadi ya, pidana di Sukamiskin, tapi tiba-tiba bisa bikin hotel gitu kan, luar biasa, di dekat gedung sate lagi hotelnya, gila kan. Nah ini yang menurut saya artinya kita mencoba untuk mengkomplitkan framework tadi. Tapi kalau masalah apakah itu menjamin atau tidak, tergantung perumusannya di DPR nanti. Termasuk tadi Pak Zul sempat kemukakan masalah siapa nih yang mengelola nih? Siapa nih yang mengelola? Karena gini, let's say 7,5 T tadi bisa ditemukan nih. Kan mestinya itu buat bikin tower-tower tuh untuk menjangkau teman-teman kita yang nggak ada akses internetnya di pelosok sana. Nah, kalau misalnya 7,5 T itu ditemukan, lalu mau ditaruh di mana? Jangan-jangan buat misalnya benerin jalan Lampung, nggak masuk dong kayak gitu kan? Nggak masuk dengan ini. Harus ada yang mengelolanya, benar. Tapi itu kan masalah teknis. Itu bisa dibicarakan di DPR. Makanya bicarakan aja dulu. Nah ini boro-boro disahkan orang dibicarakan aja, enggak gitu dong. Gitu ya, saya silakan. Terima kasih, Pak Idris, silakan. Baik, terima kasih Pak Jul. Wah ini ada senior saya nih Pak Panca ini, beliau bertanya bukan berarti beliau nggak tahu ya. Nah, kadang-kala orang memunculkan pertanyaan itu untuk dijawab dan bisa didengar bagi yang belum tahu. Jadi bukan berarti beliau yang perlu pertanyaannya sebetulnya. Teman-teman mahasiswa yang perlu. Prinsipnya begini, apa tadi perbedaan pencurian, penggelapan dengan tindak pidana korupsi kerugian negara. Tindak pidana korupsi kerugian negara itu tadi ada 2 pasal tadi. Pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Perbedaan mendasarnya, pasal 2 ayat 1 itu unsurnya secara melawan hukum, ya, merugikan keuangan negara. Pasal 3 dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan dan kedudukan. Dalam praktek, doktrin dan prakteknya, pasal 3 itu biasanya dikenakan kepada penyelenggara negara. Karena dia punya kewenangan. Nah, sementara kalau pasal 2 itu mesti bukan kepada penyelenggara negara. Karena dia yang bisa itu dia melakukan dengan cara melawan hukum. Gak mungkin dia menyalahgunakan kewenangan. Karena doktrin hukum administrasi itu, orang itu disebut menyalahgunakan kewenangan kalau dia diberikan kewenangan. Nah, kewenangan itu pasti ada aturannya tuh. Nah, tapi kalau dia nggak punya kewenangan, dia merugikan keuangan negara, berarti perbuatan melawan hukum. Karena perbuatan melawan hukum itu sebetulnya arti secara luas dari perbuatan melawan hukum. Ya, perbuatan menyalahgunakan kewenangan itu spesifikasinya dari perbuatan melawan hukum. Jadi seperti melawan hukum itu genuinnya. Penyalahgunaan kewenangan itu spesiesnya, kira-kira begitu. Bedanya apa dengan pencurian? Secara prinsip sama sebetulnya, mencuri kan uang negara tuh, secara melawan hukum kan. Nah, saya tambahkan Pak Rio tadi, cuma mungkin bedanya itu menurut saya nih, ini menurut saya, kesamaannya sama-sama mengambil barang orang. Kan unsur pencurian itu kan mengambil barang orang kan. Bedanya dengan korupsi, ini barang negara. Nah, yang punya itu negara. Kalau ditarik lagi yang punya kita semua. Cuma yang mewakili kita kan negara. Kalau pencurian bukan uang negara yang diambil. Ya kan? Karena di situ mengambil barang orang. Negara dengan orang itu 2 subjek yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua kesamaannya, itu perbedaannya. Kesamaannya dari sisi ada keuntungan ekonomi yang diambil. Cuma satu tadi keuntungan ekonomi yang diperoleh dari barang orang, yang satu ini keuntungan ekonomi diambil dari barang milik negara. Nah, cuman menurut hemat saya setelah saya nggak terlalu banyak nangani korupsi, baru 3 kali, itu pun saya pilih-pilih, ya, tidak semua kita urus. Tapi sejak saya pelajari, kalau tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara itu, menurut hemat saya nih, itu umumnya berkaitan dengan ada hubungan-hubungan hukum keperdataan. Ya, misalnya pengadaan barang dan jasa. Terus si
apa namanya pengusahanya kena merugikan negara, itu kan berawal dari ada hubungan keperdataan. Nah, tapi kalau pencurian umumnya nggak ada hubungan keperdataan. Contoh barang orang saya ambil nggak ada hubungan keperdataan. Tapi kalau di korupsi tadi saya amati biasanya ada hubungan keperdataan dulu. Cuma di dalam hubungan keperdataan itu contoh korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Ya, misalnya ini bangunan milik negara dibangun oleh kontraktor si A. Berarti kan ada perjanjian toh. Nah, cuma pembangunannya itu tidak sesuai spesifikasi. Misalnya ini namanya yang dulu Pak Panca kita nanya korupsi itu dia punya apa istilahnya kalau anggarannya itu apa Pak? SAP-nya apa namanya? Spesifikasinya itu semen sekian kayak RAB-nya itu loh ya. Misalnya ini gedung konstruksi semen 10 sak. Ternyata oleh kontraktor dibangun cuma 5 sak. Nah, berarti itu kan ada kerugian negara. Negara mengalami kerugian karena dari mesti 10 sak jadi 5 sak. Nah, ini kan mencuri nih 5 sak mencuri. Cuma ini berawal dari hubungan ada keperdataan. Ya, hemat saya begitu. Perbedaan yang paling prinsipnya. Nah, terus mungkin kalau misalnya pertanyaan begini. Kalau misalnya ada orang ngambil uang di sekretariat negara, uang negara. Ngambil nih. Menurut saya itu pencurian, nggak bisa dikenai korupsi. Menurut saya loh ya, karena nggak berawal dari hubungan tadi. Itu pendapat pribadi saya. Tentu ada logika hukumnya. Itu yang pertama. Saya lanjut yang tadi banyak pertanyaan itu kalian dibikin sayembara dapat hadiah tadi ya. Terus koruptor pintar taruh uang di bank aman ya. Apakah setelah RUU perampasan aset disahkan bisa nggak menjangkau? Tadi pertanyaan siapa tadi? Joli ya. Jody ini mahasiswa saya dulu. Gini, untuk diketahui saudara, Undang-Undang Perampasan Aset ini sebetulnya sebagai tindak lanjut dari Konvensi PBB tentang anti korupsi tahun 2003. Ya. Jadi kita ini membuat undang-undang anti perampasan aset ini sebetulnya karena kita sudah meratifikasi konvensi itu. Nah, sebagai bentuk komitmen kita meratifikasi, kita buat undang-undang perampasan aset. Nah, karena tadi konteksnya, misalnya dia sembunyikan uang di luar negeri. Di konvensi itu ada diatur, ada namanya kerjasama antar negara. Ya, jadi kalau nanti uangnya disimpan di sana, bisa penegak hukum kita kerjasama dengan negara di situ, ya, karena ada konvensi tadi kan. Dan menurut konvensi harus bekerja sama, saling membantu, ya. Nah, sehingga pertanyaannya bisa nggak berakibat positif kalau itu disahkan? Menurut saya bisa, ya, karena tadi ada kerjasama internasional tadi, sehingga memungkinkan upaya untuk recovery pengembalian itu bisa agak optimal, hemat saya begitu, ya. Nah, bahwa sejauh mana kan belum diaplikasikan, undang-undang itu efektif atau tidak, memang harus dilihat dari dua perspektif. Normanya kita baca udah bisa kita simpulkan ini pasti nggak efektif. Yang kedua kalau sudah diaplikasikan. Nah, yang saya bisa jawab ini secara normanya. Nanti soal aplikasi ya kan kita tunggu dulu kan, harus diimplementasikan dulu kan. Oh, sekarang belum disahkan juga. Nah, terus tadi dari Dion ya, Eropa dibicarakan oleh Pak Mahfud, kata Pak Mempacul bisa ditahan. Nah, saya juga dengar itu ada berseliweran di medsos itu kan. Tergantung bos. Saudara, idealnya memang kita ini kan dunia akademik. Antara das solen dan das sein itu memang kadang-kala tidak semudah itu. Undang-undang itu dibuat di DPR. DPR itu lembaga politik. Jadi hukum disahkan oleh lembaga politik. Karena itu sering dibilang hukum itu produk politik. Maksudnya produk politik apa? Disahkan oleh anggota DPR yang jabatan itu jabatan politik. Jadi kalau dia nggak setuju, ya memang sistem hukum kita begitu, yang punya kewenangan buat dia, ya kan? Nah karena itu apa yang disampaikan Pak Mempacul itulah potret, ya sistem politik kita yang memang menurut hemat saya mestinya malu juga ngomong kayak gitu. Nanti seolah-olah kan ketua umumnya yang tidak ada itikat baik kan? Nah paling kalau begitu catat itu DPR mana yang tidak serius mensahkan itu. Supaya nanti pemilu Anda nggak usah pilih. Itu aja paling jalan amannya kan. Ya kan? Kan dia lembaga politik.
Supaya jangan lagi nanti kayak begitu, catat, amati, siapa ini? DPR mana nih, apa partai mana nih yang kurang serius? Itulah pembelajaran politik kan di situ. Ya. Jadi memang realitas politiknya begitu. Undang-undang yang dibahas itu tidak semudah yang kita pikirkan. Itu banyak mafianya di DPR itu. Ya kan? Jadi sebetulnya secara hukum ini hal yang simpel. Tapi ketika dia masuk di kamar politik, nah tidak sesimpel itu. Kalau dirancang, dibikin naskah akademiknya sederhana itu sebetulnya. Tapi kalau dia sudah masuk ranah politik, wah itu ketemu hantu belau semua di situ. Ya, itu poinnya ya. Saya kan banyak teman juga anggota DPR yang sering muncul di TV. Teman saya banyak. Meskipun saya sering diminta caleg, cuma kecuali ada yang kasih dana caleg. Nah, saya caleg ini. Kalau dana sendiri nggak mau saya. Kecuali ada yang datang Idris, biaya kampanye nih, black, mau saya. Jujur banyak temanku di DPR itu. Ya. Oke, terus selanjutnya perampasan aset sudah ada undang-undang tipikor. Apakah sudah dijalankan? Nah, tadi kan saya katakan ya, undang-undang tipikor kita kan sudah berjalan. Cuma dalam implementasinya seringkali menuai problematika di lapangan tadi. Ya, yang tadi saya paparkan. Tentu tadi saya udah jelasin sebetulnya plus minusnya. Ya, hemat saya secara norma nih kelihatan ini undang-undang bagus nih. Ya, bisa membantu berbagai kendala yang tadi. Ya, jadi kekurangan-kekurangan tadi itu bisa dibantu oleh undang-undang. Nah, itu pendapat saya. Kemudian Habibie. Nah, ini Habibie ini memang pertanyaannya kadang-kala agak rumit memang. Ya. Nah, begini, jujur saya harus ngomong, setelah saya baca ini undang-undang, tentu undang-undang yang dibuat itu kan oleh manusia, tidak mungkin sempurna. Saya mencatat ada hal prinsip, Pak, yang mesti ini hati-hati juga ini. Kan di situ kan perampasan aset tindak pidana. Nanti ada pertanyaan besar itu. Wong tadi kan yang dirampas aset itu kan meskipun orang tidak dipidana. Lalu pertanyaannya terkait tindak pidana. Tindak pidana mana? Mesti dibuktikan dulu kan ini tindak pidana mana. Nah ini catatan pentingnya ini. Yang masih agak mengganjal di situ. Kan ini katanya perampasan aset tindak pidana. Sementara tidak ada proses pidana. Beda kalau tipikor. Tipikor terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dijatuhi hukuman pidana. Salah satunya perampasan barang, rampas. Tapi kalau perampasan aset kan nggak mesti orang dipidana. Tapi asetnya terkait tindak pidana. Maka pertanyaannya, tindak pidana mana itu? Udah diuji belum? Karena untuk menyatakan sesuatu tindak pidana, menurut doktrin hukum pidana, pengadilan. Yang bisa mendeklar bahwa ini tindak pidana atau tidak, hakim. Nah ini catatan nah beliau kan punya relasi ya, ini mungkin nanti perlu mengundang ahli lagi ya. Supaya tidak bisa salah digunakan tadi, bukan salah gunakan, ada norma yang kayaknya masih perlu dikelirkan. Nah itu masih gantung di situ. Nah khusus punya Habibie tadi, itu salah satu problemnya nanti kayak gitu tuh. Nah di undang-undang perampasan aset ada ketentuan, kalau orang yang dirampas asetnya dia merasa ini bukan terkait tindak pidana, ada instrumen namanya mengajukan keberatan. Nah, jadi kalau oleh penegak hukum mau dirampas, mau dimohonkan dirampas, kamu merasa ini aset ilegal. Nah, nanti ada dikasih ruang dalam undang-undang itu, ajukan perlawanan, bantahan. Buktikan bahwa ini bukan aset terkait tindak pidana. Kan tadi, dua keputusan hakim kan, permohonannya dikabulkan, berarti dirampas. Kedua permohonannya tidak dikabulkan, berarti asetnya tidak jadi dirampas. Nah kasus tadi mungkin yang kedua tadi, ya kan? Nah cuma kendalanya agak menarik dari kasus tadi, gimana dia nggak bisa buktikan itu? Artinya kan tadi ceritanya ini aset tidak terkait tindak pidana, cuma dia tidak bisa buktikan bahwa ini terkait tindak pidana. Itu memang ya nanti dalam praktek itu nanti bisa muncul doktrin mungkin pendapat para ahli ya. Oke, terus yang berikutnya, oke, saya kira udah dari Anda semua, terakhir dari Pak Jul tadi di awal sebelum dibuka floor, kaitan dengan pengelolaan aset. Jadi aset-aset yang dirampas itu, di undang-undang, di RU, di undang-undang perampasan aset, itu nanti yang mengelola itu Jaksa Agung, Pak. Kejaksaan Agung. Kan mungkin dia fungsi jaksa negara kan,
Karena itu kaitan dengan apa, aset kan udah urusan keperdataan itu. Nah, nanti ada peraturan pemerintah kalau saya baca di RU-nya itu. Nanti pokoknya diberikan kewenangan ke Kejaksaan Agung mengelola, mengamankan, ya, menyimpan dan lain sebagainya. Saya kira itu, Pak Jul. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk dua narasumber. Sedikit tambahan mungkin dari saya, ini sebenarnya kan penanganan kasus koruptor atau korupsi ini kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Nanti juga ada hubungan juga nanti kan sampaikan tadi kan bagaimana kalau asetnya itu dikelola oleh pihak ketiga. Ada TPPU kan, money laundry kan. Itu artinya tidak bisa cuma satu undang-undang aja kita yang digunakan. Pasti semua ada saling keterkaitan. Ya, TPP juga kan akan muncul ada apa sih namanya tindak pidana induknya dulu kan, ya iya kan, iya ya itu kan, belum clear ya itu jadi kayak benang merah nanti ya, itu nggak bisa itu akan berjalan kalau cuma satu-satu, nanti juga berhubungan dengan ini perampasan aset, jadi ini semua saling keterkaitan, ada benang merahnya, mungkin itu Pak Idris ya. Karena mohon izin saya bukan expert di pidana, Pak. Baik, ini karena waktu ya, ini ada kita membacakan ada pertanyaan dari yang online ya, dari Gregorius Carlos ya. Ini saya lempar aja, siapa nanti akan menjawab, apa Pak Bimo atau Pak Idris. Uang hasil perampasan aset kan balik ke negara. Lalu kegunaan hasil perampasan aset itu untuk apa gitu kan? Lalu untuk bayar utang negara atau apa gitu. Nah, ini dari Gregorius, ini dari peserta dari Zoom ya. Jadi dia menanyakan uangnya itu dipakai untuk apa dan juga bisa bayar utang nggak gitu. Nah, mungkin siapa yang bisa menjawab nih? Mungkin dari Pak Bimo nih sebagai politikus ya. Silakan Pak Bimo. Iya. Ada tadi sebenarnya di presentasinya Pak Idris itu. Jadi pada dasarnya filosofinya kan untuk bagaimana caranya kita dengan cepat, ini kan kalau terjadi tindak pidana terutama korupsi ya, itu yang istilahnya dicongkel itu adalah kekayaan negara ya, kekayaan negara. Makanya filosofinya adalah memulihkan kekayaan negara secara cepat tanpa harus nunggu dulu. Seperti tadi, ini berapa kekayaan negara yang dimanfaatkan untuk orang lain, bahkan bisa menjadi kejahatan yang lain kalau misalnya nggak cepat-cepat diambil. Nah itu bisa buat bayar utang ya, bisa aja. Tapi sebenarnya kita pun sebenarnya ya tadi relevan kalau misalnya dibilang bahwa kita tuh punya uang di luar negeri, nggak bisa kita tarik sekarang karena MLA mutual legal assistant kita itu nggak bisa menjangkau kalau misalnya kita belum punya undang-undang ini, karena kita harus punya mekanisme perampasan aset tindak pidana korupsi secara perdata. Itu yang mungkin kurang kalau misalnya kita udah punya. Makanya mungkin gemes banget ya pemerintah kita banyak nih rente minyak dari tahun 60-an nih masih belum ketahuan nih di mana dan bisa diambil kapan. Bayangkan aja 1% dari 1 juta barel per hari setiap hari sampai dengan saat ini ya, jadi sampai dengan Petrol dibubarkan. Jadi kalau masalah kekayaan itu bisa digunakan oleh siapa dan untuk apa, itu yang sebenarnya kemarin menjadi perdebatan lama di pemerintah ketika draft itu di pemerintah. Karena apa? Pada dasarnya menurut KUHAP itu ada balai di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang memang mengelola harta rampasan. Tapi secara praktik juga itu sangat-sangat tidak efektif dan merupakan pemborosan. Banyak misalnya yang harta-harta itu menjadi tidak terpakai tadi seperti tadi ya. Rubasan. Itu jadi nggak efektif. Jadi banyak yang karena mungkin lelangnya terlalu lama,